Nilai-nilai dasar ASN bagi profesi guru. Landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai dasar ASN berbasis aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, etika publik. Keempat, komitmen mutu. Dan kelima, anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai akuntabilitas sebagai guru diantaranya adalah melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan pedoman penilaian. Kemudian, guru mampu mempertanggungjawabkan keilmuan yang diampu, serta melakukan koreksi hasil UAS atau UTS secara cermat dan teliti. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta tanah air yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai nasionalisme kaitannya sebagai profesi guru. Yang pertama, taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila 1. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa, yang pada dasarnya manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan yang heterogen, termaktub dalam sila kedua. Ketiga, menerapkan metode, model pembelajaran yang dapat mengakomodir kondisi siswa dan karakteristik konten yang termaktub dalam sila keempat. Kemudian yang keempat, memberikan hak siswa sesuai dengan usaha yang dilakukan. Yang kelima, dalam memajukan kualitas pendidikan di sekolah, guru menjalin kerjasama dengan stakeholder dengan senantiasa melakukan koordinasi. Kemudian yang ketiga ada etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, salah benarnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan tentunya santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik sebagai seorang guru. Yang pertama, guru memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar. 2. Guru membangun komunikasi yang baik dengan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. 3. Guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang memenuhi kaidah ilmiah dan tidak melakukan plagiarisme. 4. Melakukan presensi atau daftar hadir dosen dan mahasiswa secara kontinu. Keempat, komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju. Berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Seperti yang pertama, efektif atau tepat sasaran. Yang kedua, efisien, tepat guna. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Lalu selanjutnya, komitmen mutu sebagai guru. Ada beberapa poin. Yang pertama, guru senantiasa melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Kedua, guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. 3. Guru berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Guru melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat didefinisikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai anti korupsi sebagai guru. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. 2. Melakukan penilaian secara transparan dan akuntabel. 3. Tidak memungut biaya atas pekerjaan atau profesinya. ASN berintegritas tinggi. Berdasarkan Undang-Undang ASN, Pasal 5 ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Keenam, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 7. Menjaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ke-8, memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 9. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat untuk diri sendiri atau orang lain. 10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.